takes it, they can attack us by sea. Of God! Usai raja mendeklarasikan perang kepada Inggris, Denogaret pergi untuk menemui duta Inggris. Sayang, sampainya ia di sana, duta besar Inggris telah melarikan diri entah kemana. England will not dare touch me in Paris. Di Bait, nampak Tancher akan menjalani hukuman dari Landry dan mendesak Tancred segera bertobat karena perbuatannya. Akan tetapi Tancher tidak juga mengakui kesalahan dan berkata tindakannya semata-mata demi melindungi Bait mereka. Di kastil, Denogaret membicarakan kekhawatirannya kepada Paus. Prancis telah mengeluarkan pasukan di perbatasan wilayah. Sementara menurut Denogaret mereka harus melindungi kota Paris karena ditakutkan sebuah serangan akan terjadi di Paris. Nampak Paus setuju dengan kekhawatiran itu dan tiba-tiba rupanya Denogaret telah diracuni dan raja menganggap jika peringatan Denogaret benar adanya. Inggris telah mencoba menyerang mereka dari dalam. Landry yang mendengar kabar tersebut segera menuju istana. Ia lalu mengutus Gawain mencari petunjuk di tempat duta besar. Di sini, Raja Philip meminta Landry menjaga Ratu Joan sebab takut serangan dari dalam akan kembali terjadi. Di samping itu, juga Landry mendapat berita yang menyakitkan jika ternyata Joan telah kembali rujuk dengan Philip. Joan lalu mengungkapkan kenapa ia memilih rujuk. Tidak lain karena kehamilannya yang diakibatkan oleh perbuatannya dan Landry itu sendiri. Di tempat duta besar, Gawain berhasil mendeteksi senjata yang akan digunakan Inggris kepada Prancis. Senjata itu merupakan serbuk dari api Yunani yang tidak dapat padam jika terkena air. Peels it off in the blink of an eye. Water will. Who is that? I know someone who knows. Satu-satunya orang yang mengetahui tentang api Yunani di Templar adalah Tancher. Segera mereka meminta bantuan Tancher. Awalnya Tancher tidak ingin membantu namun karena ini menyangkut kerajaan Prancis. Ia lalu memberitahu jika para pelakunya adalah alkemis, dan api Yunani bisa dicegah dengan serbuk dari batu belerang. Di kastil, nampak Paus telah menyerah dengan racun yang menggerogoti tubuh Denogaret. Ia hanya memberi beberapa air sebagai pengantar doa agar Denogaret bisa mati dengan tenang. Sedang Gawain dan para tentara disibukkan dengan menaburi belerang sebab raja menolak untuk menunda hari pernikahan Isabella di esok harinya. Sisi lain si perawat Tempar bertemu dengan kelompok Sarakan dari Persaudaraan Cahaya. Di sini ia diminta agar para Templar mengembalikan mayat Sarakan yang berada di tempat mereka sebab orang itu adalah anaknya. Tibalah hari pernikahan Isabella dan Pangeran Louis. Dipimpin langsung oleh Sri Paus, pernikahan ini awalnya berlangsung hikmat. Namun, tiba-tiba Landry melihat seorang alkemis sedang membidik raja dengan busur. Landry segera memasang badan agar dapat melindungi raja. Tidak sampai di situ, alkemis lain lalu tiba dan segera menculik Isabella. Pangeran Louis tidak tinggal diam dan menyelamatkan Isabella. Namun apa yang terjadi? Rupa Isabella hanya berakting saja dan segera ia meloncat dari kereta, sementara Pangeran Louis harus tewas dilalap api Yunani. Betapa mengejutkannya. Ternyata itu semua sandiwara dari Denogaret untuk menggagalkan pernikahan Isabella dari permintaan Isabella itu sendiri. Ia membenci Louis yang ia anggap membocorkan rahasia berfotosintesis mereka. Sedang duta besar Inggris diculik oleh Denogaret lalu dikambing hitamkan sebagai pelaku. Di hari pemakaman Pangeran Louis, Sri Paus nampak curiga dengan Denogaret yang pulih dengan cepat. Sedang Denogaret menjelaskan jika duta Inggris telah kabur atau mungkin bunuh diri.
Para persaudaraan cahaya berhasil mendapatkan anak mereka lagi dan akan dimakamkan dengan layak. Sebagai gantinya mereka akan bertemu dengan Landry. Landry terkejut karena pimpinan persaudaraan cahaya tidak lain adalah Rashid, yang merupakan duta Kesultanan Mamluk di Perang Yerusalem. Rashid. Di malam itu, Adelina terus menekan si penjahat Roland untuk menjauhi kaumnya, yaitu orang-orang Yahudi yang masih tersiksa di luar kota Paris. Namun usahanya nampak sia-sia sebab Roland ahli dalam pertarungan. Namun seketika Adelina tersenyum. Saat Roland menanyakan mengapa ia tersenyum, Adelina menjelaskan jika saat itu waktunya pergantian jaga malam. Why do you need to take it? What's so funny? Adelina segera menyerang Roland dan mereka terjatuh hingga didapati para penjaga kerajaan. Keesokan harinya, Roland dan Adelina dibawa menuju kastil Knight Templar. Di sini juga nampak Draper dengan gelisah menemui Gawain lalu berkata jika master mereka yaitu Landry tak kunjung kembali dari semalam. Sementara di kerajaan, eksekusi mati dilakukan terhadap prajurit dari duta Inggris yang kini buron untuk menghindari ketegangan karena duta Inggris yang dianggap sebagai pelaku adu domba dua kerajaan, yaitu Inggris dan Prancis. Sedang Denogare dijadikan pahlawan karena telah menyelamatkan Kilip dan keluarganya dari serangan racun. Denogare kembali ke ruangannya dan di sini ia bertemu seseorang yang bernama Maraux yang merupakan orang paling berbahaya di Prancis. Namun rupanya Maraux adalah paman Denogare. Kembali ke markas Templar, Landry tiba dengan kondisi terluka parah. Belum juga rantai di tangannya selesai dibuka, Landry menuju ruang tahanan saat mendapat kabar jika Roland telah tertangkap. Dengan brutal Landry terus memukuli Roland hingga ia hampir tewas. Landry juga pergi menemui Tancred dan segera memecatnya dari kesatuan para Templar karena menganggap jika Tancred tidak akan bertobat karena terus berpendirian menjaga kerahasiaan cawan suci. Something's happened. Setelah Tancred dikeluarkan, Sin kembali ke 15 jam sebelum Landry bersikap demikian agresifnya. Di dalam tahanan, para organisasi persaudaraan cahaya menyiksanya agar ia segera memberitahu tentang nama ibunya, di mana nama ibu Landry dianggap sebagai kunci untuk menemukan petunjuk lain dari lokasi cawan suci yang disembunyikan Godfrey. Namun meski Landry dibakar dan digantung, ia tetap menolak memberitahu. Hingga ketika Landry telah di ujung kematian dan berhalusinasi bertemu dengan Ratu Joan, seorang prajurit persaudaraan cahaya tiba-tiba membebaskannya dan mereka melarikan diri. Mereka kemudian beristirahat di sebuah semak. Dan di sini, prajurit persaudaraan cahaya mulai bertanya terus-menerus tentang masa lalu Landry. Akhirnya Landry tersadar jika ia sedang masuk dalam perangkap Rashid. Lanier berhasil keluar dari perangkap lalu memanggil Rashid dan anak buahnya untuk keluar. Why would I do that? Because we're not the only ones. Rashid yang menganggap jika strategi mereka sia-sia kemudian berniat membunuh Landry saja. Namun Landry kembali berhasil membuat kesepakatan yaitu tentang keberadaan cawan suci. Cawan suci tidak hanya diincar oleh mereka namun juga ada kelompok rahasia lain yang dirasa bukanlah prajurit biasa. Hal buruk akan terjadi jika kelompok lain itu yang berhasil menemukan cawan suci. Untuk itu, Landry berjanji akan menemukan dulu cawan suci dan akan melindunginya. Hal ini berhasil membuat Rashid kembali membebaskannya. Namun sebelum itu, Landry harus menyerahkan Tancer yang telah membunuh anaknya. Nor will I ever be. The man you're looking for. I believe the Grail should not be found. Kembali di kerajaan, Denogare diangkat sebagai Sir William yang memiliki kedudukan tinggi hampir setara dengan raja. Usai pengangkatan, Isabella ingin berterima kasih pada Denogare lalu mengajaknya pergi menemuinya di kamar pribadi untuk memberikan sesuatu.
Akan tetapi ketika Isabella berada di kamarnya, tak sengaja alat tulisnya terjatuh dan hembusan angin melintas. Hal ini membuat Isabella bingung dan mencari sumber angin itu. Betapa terkejutnya Isabella setelah mengetahui sebuah ruangan rahasia yang menghubungkan semua ruangan-ruangan di dalam kerajaan dan mengarah ke kamar Deno Garrett. Isabella pun mengetahui jika hubungan badan yang ia lakukan sama Pangeran Louis dibocorkan oleh Deno Garrett. Isabella segera mempermalukan Deno Garrett di hadapan raja dan yang lainnya dengan membeberkan semua kejahatan Deno Garrett. Semua orang jelas terkejut dengan kehebatan Deno Garrett memanipulasi kejahatan hingga meracuni dirinya sendiri. Pada akhirnya Deno Garrett ditangkap. Oxford tried to kill the entire court. What on earth possessed you? Esok harinya, hukuman mati dilancarkan kepada Deno Garrett atas bersalahnya ia terkait kematian para Louis Miguel. Akan tetapi saat hendak dieksekusi, rupanya Maraux tiba dan berhasil menyelamatkan Deno Garrett dari hukuman mati. Dan film pun selesai.